Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 24 April 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Tunggal Jaya. Satu favorit kita ya teman-teman dari daerah Kuningan. Nah, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa, kita lihat dulu teman-teman. Ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Alhamdulillah, ini full ya. Semua lane ada bisnya teman-teman. Yang pertama di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO SBJ Trans yang hadir dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Dan nggak cuma bis ini teman-teman yang menggunakan sasis Hino RM ya. Ini sampai ujung hampir semuanya menggunakan sasis Hino RM. Hanya ada satu teman-teman yang pakai sasis Mercedes-Benz OH1626S. Punya siapa? Nanti kita akan lihat. Kemudian masih dengan Hino RM, satu dari banyak unit dari PO MSM Ashraf Fadel Ali teman-teman. Ini hadir yang varian warna pink dan ada yang warna Tosca kali ya teman-teman yang nyebutnya ya. Kemudian ada yang warnanya seperti masker ya teman-teman ya, masker kesehatan gitu. AZ Trans, keren nih, Jetbus 5 SHD single glass, sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Kemudian masih bersama PO Sindoro Satria Mas, insya Allah akan dirilis besok teman-teman. Saya udah nggak sabar banget untuk mereview armada ini maupun mereview armada yang spesial yang insya Allah akan dihadirkan ke Karoseri Adi Putro milik PO Sindoro Satria Mas. Kemudian masih dengan Jetbus 5 SHD Hino RM Euro 4 ada PO Nila Trans. Nah yang ini nih teman-teman yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626S. Satu unit Jetbus 5 SHD single glass milik PO Jendela Wisata. Gagah banget ya teman-teman ya, single glass pakai sasis Mercy. Kemudian ini dia armada yang akan kita review teman-teman, armada terbaru milik PO Tunggal Jaya dengan julukan Cosmic. Nah ini siapa nih yang udah merequest ya. Akhirnya kita berkesempatan untuk mereviewnya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Kita belum selesai sampai di sini teman-teman, masih ada unit lain. Yang pertama di sini milik PO New Manja dengan julukan Dapin Pin. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Kemudian satu unit milik PO Subur Jaya. Oke, ini aja teman-teman bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro. Jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review armada terbaru milik PO Tunggal Jaya Trans dari bagian depannya. Ini dia, Cosmic dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD, sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Sasis tipe terbaru, sudah ada fitur suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada terbarunya ini. Untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter, teman-teman. Tampilan depannya tampil dengan kekinian ya, ada LED, RGB, kemudian ada running text juga. Ini bisa di custom teman-teman, running textnya dari yang gambar mata ini nanti bisa diubah tulisannya menjadi tulisan rombongan teman-teman. Contohnya rombongan sekolah apa gitu ya, ini bisa. Dan di sini kita lihat tampilan depannya polos ya, ada logo PO Tunggal Jaya di bagian sini. Saran saya, kalau teman-teman nyewa bis ini, teman-teman sebaiknya nggak usah cetak banner, kemudian bannernya ditempel di sini. No,
Gak usah ya teman-teman, nanti bisa terhalang logo PO Tunggal Jayanya. Lebih baik teman-teman ubah saja tulisan yang ada di running text-nya ya, seperti tadi kata saya, bisa diubah menjadi nama rombongan teman-teman. Atau taruh saja yang simple di sini teman-teman ya, seukuran kertas A4, nanti bisa ketahuan ini bis yang teman-teman naiki. Kemudian kita lihat di sini ada stiker kesayangan kita, TAF Kotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Nah, ini begitu kita buka pintu depannya ya, langsung nih aura kemewahannya terpancar, teman-teman. ABS-nya berwarna krem, tangganya full LED. Kemudian di sini ada dispenser, dan ini kalau kita lihat dashboardnya, wow, mentereng banget teman-teman. Ada lapisan kulitnya berwarna coklat dan ada boot panel dengan finishing yang ngedove. Benar-benar menambah kemewahan dari bus ini teman-teman. Nanti kita akan lihat secara lengkap bagian interiornya. Kita selesaikan dulu review eksteriornya. Di bagian sini, di atas ban depan ada identitas PT, yaitu PT Tunggal Jaya Transport. Kemudian ada nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Silakan teman-teman screenshot, teman-teman catat, teman-teman masukkan ke kontak teman-teman ya. 0232 613 399 atau 0812 2376 167. Hati-hati jangan sampai teman-teman terkena modus penipuan yang lagi banyak terjadi di Google Maps atau di sosial media lainnya. Silakan teman-teman catat nomor resminya. Lanjut kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada 3 ruang bagasi yang luas banget teman-teman. Dan karena menggunakan sasis Hino RM, jadi bagasinya ini bagasi space frame alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Satu orang penumpang bawa satu tas atau satu koper bisa dimasukin semua. Mau ditambahin oleh-oleh berkarung-karung bisa dimasukin semua teman-teman. Yang jelas, walaupun ini bagasinya penuh, diisi dengan berat gitu ya, tetap bisa stabil. No limbung-limbung klep teman-teman. Yes, thanks to konstruksi karoseri Adiputro ya teman-teman yang selalu stabil. Kemudian di atas ban belakang juga ada bagasi sebagai standar dari bodi SHD. MHD masih ada juga bagasi, kalau HDD nggak ada bagasinya. Oke, bagasi di atas ban belakang. Liverynya saya suka teman-teman, selalu hadir dengan warna-warna yang mencolok, tapi tetap terlihat harmonis gitu teman-teman. Ini warna biru, kombinasi warna pink, warna hitam, abu-abu. Nice banget desainnya. Terima kasih untuk desainer. Nah, ini kita lihat ada tulisan nih di atas ya. Devry CG Design. Ini bahasa apa ya yang di bawahnya Devry CG ya? Mungkin ya, kalau ada yang tahu boleh bantu jawab ya teman-teman ya. Ini dia liverynya. Kemudian kita lihat bagian pintu belakangnya. Nah, ini saya sempat kelewat nih teman-teman. Nah, kita buka pintu belakangnya. Ini model swing. Langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Pintu depan tadi sliding, pintu belakang swing. Kalau pintu belakangnya ini dia nggak sampai ke kaca ya, jadi hanya di bodi saja. Tapi tetap safety, karena tangganya ini sudah diatur kemiringan serta ketinggiannya teman-teman. Lanjut kita lihat bagian belakangnya. Wah, keren bagian belakangnya ini. Ini livery kekinian ya, modelnya prismatik seperti ini. Ada gradasi warna hitam juga. Ada identitas nama PO. Kemudian ada fitur yang menjadi standar dari generasi 5 series. Ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper teman-teman. Untuk bagian kanannya seperti biasa, ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Cakep ya eksteriornya? Penasaran seperti apa interiornya? Langsung aja kita masuk ke dalam bis ya. Nah, ini dia teman-teman interiornya dengan menggunakan konfigurasi kursi 2-3. Memang kalau konfigurasi kursi ini tergantung dari PO-nya ya. Pihak perusahaan otobus bebas mau memberikan konfigurasi kursi 2-3 atau 2-2 atau 1-2 mungkin ya, atau mungkin 1-1, itu terserah ke PO-nya karena menyesuaikan dengan pangsa pasar penumpang yang mereka tuju.
Yang jelas, di sini fasilitasnya sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping kursi driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Kemudian ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget. Mulai dari TV yang ada di belakang saya, ini TV-nya totalnya ada dua. Yang satu posisinya ada di depan dan bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini teman-teman. Nah, yang di depan ini ukurannya 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan ditutup saja seperti ini. Nah, nutupnya harus sampai rapet ya teman-teman. Seperti ini. Kita lanjut lihat di sebelah kiri saya ada dispenser untuk ambil air panas maupun air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana cara ambil air panasnya, karena kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar. Kemudian kita lanjut ke arah kabin penumpangnya. Nah, ini dia teman-teman. Perbedaan yang paling bisa teman-teman rasakan di era JetBus 3 dan di era JetBus 5. Untuk konfigurasi kursi 2-3, posisi kepala kita saat kita jalan, kita tetap bisa jalan lurus ya. Kepala kita nggak perlu miring-miring seperti ini, karena posisi bagasi kabin ini sudah digeser ya, dimepetkan ke arah pinggir, jadi benar-benar bisa longgar. Kita lihat di sini ada bagasi kabin yang di-upgrade ya, ditambahkan penutup seperti ada di pesawat. Ini bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini, pelan-pelan saja bukanya, dan ditutup dengan sangat mudah seperti ini. Jangan digebrak ya teman-teman. Kemudian di bagian seberang, di sini ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Kalau mau karaokean, teman-teman nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan. No, nggak ada cerita. Karena sudah wireless alias tanpa kabel. Dan di sini ada ruang untuk barang-barang kita seperti tas atau mungkin kardus yang ukurannya cukup kecil ya. Silakan dimasukkan ke sini. Kemudian kita akan lihat ada fasilitas apa sih di bagian belakang. Let's go, kita ke belakang. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Nah, TV yang kedua posisinya ada di atas sini ya teman-teman. Dan bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Ini ukurannya 24 inci, tapi sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi secara fungsi dan fiturnya sudah sama. Kita tutup lagi saat nggak dipakai, jadi nggak bikin kejedot ya teman-teman. Dan jangan lupa nutupnya sampai rapet seperti tadi. Kemudian di atas saya di sini ada fasilitas jendela darurat ya, fasilitas keamanan. Di sebelah kanan saya di sini ada pintu darurat. Kemudian di sini ada cool box. Nah, silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup, diamkan beberapa saat dan minuman di suhu yang dingin akan siap untuk kita nikmati. Selanjutnya, kita lihat di bagian paling belakang ini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Jadi ukurannya sama ya seperti di baris depannya. Kita akan coba duduk di sini. Ini posisinya enak teman-teman ya. Saat kita duduk di sini, kaki kita tidak menggantung. Mungkin saya akan geser supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini teman-teman. Ke arah atas lega, kemudian ada louver AC di pinggir ya, seperti ini. Ini di belakang saya juga ada louver AC. Jadi walaupun kita posisinya ada di bawah mesin, tapi tetap ya bisa tetap nyaman, tetap adem ya, nggak khawatir berisik, minim getaran. Kaki kita nih nggak menggantung, ada penopangnya. Dan tetap ergonomis untuk badan kita. Nah, kalau saya pribadi, paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan, teman-teman. Wah, semewah ini. Ini konfigurasi 2-3 tapi mewah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ada di kursi favorit saya, teman-teman. Kursi di kursi paling depan dan ada di baris kanan.
Di sini kita dapat privilege yang benar-benar leluasa ya ke arah dispenser. Nah, silakan teman-teman gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas dan warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Jangan lupa dinyalakan dulu dispensernya, pakai tombol power yang ada di sini. Saat dispensernya sudah menyala, namun masih ada lampu warna merah yang masih menyala, tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merah ini sudah mati, tandanya air panasnya sudah ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya bisa diseduh di dalam bus ini, teman-teman. Kita lihat di sini ada mikrofon, teman-teman ya. Kita coba ya, kita tes nih. Kita nyalakan dulu mikrofonnya. Nah, sudah terhubung mikrofonnya, teman-teman. Di sini kita bisa karaokean sepanjang jalan, atau mungkin teman-teman mau menambah pahala mengaji sepanjang jalan gitu ya. Bisa, teman-teman. Kita matikan lagi. Kita lihat di bagian atas, di sini adalah bagian yang paling estetik dari Z-Bus 5 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di samping dari USB port charger, ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Silakan gunakan lampu baca ini untuk bantuan penerangan saat di malam hari. Mungkin teman-teman mau membaca buku, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya. Dan jangan lupa dimatikan lagi dengan cara ditekan seperti ini dengan sangat mudah. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu nyentrong gitu ya. Silakan diputar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Tak lupa, di sini juga ada ambient lights, teman-teman, yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh, kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya, teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Karena memang ini desainnya mewah banget, dan bisnya nyaman banget. Ini ada air suspension, kemudian kursinya juga nyaman nih. Walaupun kursi konfigurasi 2-3, tapi ini tetap ergonomis ya, sesuai dengan lekuk tubuh saya. Dan ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, kalau teman-teman duduknya di gang, ini ada tuas di sini. Tarik tuasnya ke belakang, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Kalau teman-teman mau menegakkan kembali, silakan tegakkan badannya teman-teman terlebih dahulu, kemudian tarik tuasnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di tengah sini, ya, tuasnya ada di tengah juga, di sebelah kanan paha teman-teman. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, baris kanan maupun baris kiri, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi ya, teman-teman. Gimana? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Armada terbaru PO Tunggal Jaya dengan julukan Cosmic. Luar biasa. Kita dukung terus PO Tunggal Jaya bersama dengan karoseri Adiputro ya, di Z-Bus 5 series. Dengan teman-teman selalu mendukung PO Tunggal Jaya, maka akan ada kejutan-kejutan lainnya dari PO Tunggal Jaya bersama karoseri Adiputro. Tentunya kami juga mendoakan semoga PO Tunggal Jaya senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adiputro. Dan kami juga mendoakan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.